Hello students, welcome back. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sampling distribution dan central limit theorem. Nah, ini sebetulnya kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung ya tentang law of large number. Nah, sekarang kita akan masuk ke central limit theorem dan juga sampling distribution. Oke. Nah, mari kita mulai. Kita recall dulu bahwa di lecture 3 atau di pertemuan yang ketiga itu kita sudah membahas basic properties of expected value and variance. Jadi kalau Anda ingat, jadi expected value untuk sebuah konstan itu adalah sama dengan konstan itu sendiri. Lalu expected value dari konstan dikalikan fungsi gx itu sama dengan konstan dikali expected value dari gx. Oke. Lalu expected value dari sigma gx, nah itu maka sama dengan sigma dikalikan expected value dari gx. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita diminta untuk mencari varians dari ax ditambah b, maka nanti cara mencari variansnya adalah a kuadrat dikali varians x. Oke. Dimana di sini sebentar ya. A dan B itu adalah konstan. Oke. Nah, berikutnya varians untuk AX ditambah BY itu nanti cara menghitungnya adalah A kuadrat dikali varians X ditambah B kuadrat dikali varians Y. Ini dengan catatan bahwa X dan Y itu adalah independent variable. Kalau misalnya X dan Y itu adalah dependent variable, maka varians AX ditambah BY sama dengan A kuadrat dikali varians X ditambah B kuadrat dikali varians Y ditambahkan lagi 2 kali AB covariance XY. Oke, ini tadi ya kalau misalnya X dan Y adalah dependent variable. Oke, nah yang terakhir varians X itu sama dengan expected value X kuadrat dikurangi expected value X dikuadratkan. Oke, nah jadi beda ya. Expected value X kuadrat dikurangi expected value X dikuadratkan. Oke. Nah, mari kita lihat beberapa contoh di sini ya. Jadi misalnya Anda diminta untuk mencari expected value dari 2X. Nah, 2 di sini ini kan adalah sebuah konstan, maka konstannya kita taruh di depan ya, kita taruh di depannya expected value, jadi 2 dikali expected value dari X. Oke. Begitu juga kalau diminta untuk mencari expected value dari 4Y, 4-nya adalah konstan, maka kita keluarkan dia, taruh di depan, jadi 4 kali expected value Y. Oke, cukup mudah ya. Nah, kalau misalnya kita diminta untuk mencari varians dari 4X ditambah 3. Nah, ini kita punya dua konstan ya di sini, ada 4 sama 3. Nah, cara menghitung variansnya adalah 4 kuadrat dikali varians X. Konstan yang ini dia hilang. Oke. Konstan yang kita pakai untuk menghitung hanya konstan yang di depannya variabel X atau variabel Y. Oke, jadi sama dengan 16 dikali varians X. Nah, di sini kalau misalnya kita diminta untuk mencari varians 3X ditambah 5Y, ini dengan catatan dia independent variable ya. Ini ya, berarti kan yang ini dia independent variable. Independent. Nah, maka cara menghitungnya adalah konstan yang ini dan yang ini itu ditaruh di depannya ya. Jadi 3 kuadrat dikali varians X ditambah 5 kuadrat dikali varians Y. Oke. Nah, yang berikutnya kalau kita diminta untuk mencari expected value dari sigma X, nah maka sigmanya ditaruh di depan juga, jadi sigma expected value dari X. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita diminta untuk mencari varians di mana X dan Y itu adalah dependent variable, maka varians dari 3X ditambah 5Y itu sama dengan 3 kuadrat dikali varians X ditambah 5 kuadrat dikali varians Y ditambah covariance dari XY. Oke.
ditambah 2 kali 3 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikalikan covariance XY. Oke. Nah, ini contohnya cukup straightforward ya, jadi tidak terlalu susah. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita ke sampling distribution. Oke. Remember that the aim of statistics is to make conclusion regarding population parameter from sample statistic. Jadi tujuannya di sini kita itu ingin mengambil kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan sampel statistik. Oke. Nah, since we do sampling randomly, nah ini perlu digarisbawahi ya. Kita tuh melakukan sampling dengan cara random. Maka sampling statistik itu merupakan random variable. Oke. Jadi sampel mean itu random variable, sampel variance itu juga random variable. Oke. This implies that whatever good our sample is, our conclusion on population parameter will always contain some error. Nah, jadi karena namanya juga random sampling ya, random variable, jadi estimasi kita, hasil estimasi kita itu pasti sebaik apapun akan selalu mengandung error. Oke. Statistics have the method of displaying this error, and a good statistician always report the error of his estimation. Nah, jadi kita nanti akan belajar caranya untuk menampilkan error, dan kita wajib untuk melaporkan error yang ada di estimasi kita. Oke. Apakah berarti kalau estimasi kita itu memiliki error berarti estimasi kita itu buruk atau estimasi kita itu salah? Tidak, bukan seperti itu. Jadi memang estimasi sebaik apapun itu namanya juga statistik ya, dan kita menggunakan sampel, nah itu pasti akan ada yang namanya error. Itu wajar, jadi tidak perlu dicemaskan. Oke. Tapi sebelum itu, first we will look at the fundamental theory in statistics in which allows us to make inference. Jadi kita akan belajar dulu tentang sampling distribution dan juga central limit theorem sebelum kita masuk ke tadi displaying error. Oke. Nah, ini adalah sampling distribution. Jadi suppose that you have a finite large set of number of random variable x. Jadi misalnya Anda punya set of variable x ini finite, tapi sampel size-nya ini besar. Maksud saya setnya ini besar. Nah, if you take a random sample of n equals 10, nah jadi misalnya Anda mengambil sampel sebanyak 10, nah maka sampel min-nya seperti yang sudah kita pelajari ya, nanti x bar-nya cara menghitungnya adalah 1/n dikali sigma xi. Variance-nya kita hitung seperti biasa menggunakan formula sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi dengan n-1. Okay? Because a random sample is a set of random variables, it follows that a sample statistic is also random. Nah, tadi karena random sample itu sampel itu adalah set of random variable, maka sampel statistik itu juga random. Sampel statistik ini maksudnya adalah ya nilai rata-ratanya, ya variance-nya, nah itu adalah sampel statistik. Oke. Nah, yang berikutnya we know that in meeting 2 any random events have its probability ya. Ini udah kita bahas bahwa random event itu pasti ada probability-nya. Terus any random variable also have its own probability. Nah, maka random variable itu dia juga punya probability distribution. Oke. Nah, x bar ini adalah random variable. Since sample statistic are random variable, it means that sample statistic also have their own probability distribution. Jadi x bar sama sample variance itu mereka juga punya distribusi probabilitas atau probability distribution. Okay? This distribution of sample statistic is called sampling distribution. Nah, inilah yang disebut sebagai sampling distribution. Jadi tadi sampling distribution itu apa? Itu adalah probability distribution dari sampling statistik, dari x bar, dari variance, dari sample variance. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. So if x bar is a random variable, then what is its expected value and its variance? Nah, jadi kalau misalnya x bar itu random variable, maka bagaimana kita menghitung expected value dan juga variance-nya?
Nah, maka suppose that we have random variable x which has expected value of mu and variance of sigma squared. Oke. Ingat bahwa tadi formulanya x bar itu ini ya, 1/n dikali sigma xi. Oke. Nah, maka expected value dari x bar itu adalah expected value dari 1/n dikali sigma xi. Oke. Nah, kalau kita ingat ya, tadi salah satu properti dari expected value itu, kalau misalnya kita diminta untuk mencari expected value dari sigma gix atau expected value dari sigma fungsi gx, maka kita mencarinya adalah sigma dikali expected value gx. Oke, nah maka di sini kalau kita transformasi formulanya, maka expected value dari x bar itu sama dengan tadi expected value 1/n dikali sigma xi, maka dia berdasarkan rumus formula yang ini akan menjadi 1/n sigma dikalikan dengan expected value xi. Oke. Nah, maka kita bisa menyimpulkan maka di sini nanti Anda ingat bahwa tadi ya, expected value dari random variable x bukan yang ini. Nah, ini expected value dari x itu kan mu ya, berdasarkan keterangannya di sini. Maka karena expected value dari xi sama dengan mu, jadi kalau kita diminta untuk mencari expected value dari x bar, kita masukkan saja rumusnya. Jadi expected value dari x bar sama dengan 1/n dikali sigma mu. Oke, sama dengan mu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya kita juga bisa menggunakan logika yang sama untuk variance ya. Jadi variance x bar itu sama dengan variance dari 1/n dikali xi. Nah, maka di sini tadi kita ingat bahwa ada properti bahwa variance ax ditambah b itu sama dengan a kuadrat variance x. Oke. Nah, maka di sini di sini variance x bar akan sama dengan, dikeluarin ya ininya, jadi setengah n kuadrat sigma dikalikan variance xi. Oke. Ini kenapa n-nya dikuadratkan? Ya karena ini ya a-nya dikuadratkan, maka ini juga dikuadratkan. Sebentar, saya kasih tanda di sininya aja ya. A-nya kuadrat, makanya di sini juga n-nya kuadrat. Oke. Jadi kita menganggap 1/n sigma ini sama dengan konstan A yang ada di sini. Oke. Nah, maka variance x bar sama dengan setengah sigma dikali variance xi. Maka tadi variance xi sama dengan sigma squared kan, maka variance x bar adalah 1/n kuadrat dikali sigma squared. Oke. Nah, ini ada 2 sigma ya. Kemarin saya sempat menggarisbawahi bahwa sigma yang ini itu adalah standar deviasi ya. Berarti kalau sigma squared itu adalah variance. Kalau sigma yang ini beda, ini kan sama dengan sum atau jumlah. Oke. Jadi Anda jangan bingung kalau saya bilang sigma lagi. Ini sigma yang punya arti yang berbeda. Oke. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa variance x bar itu sama dengan setengah n kuadrat dikalikan n dikali sigma squared, maka sama dengan sigma squared dibagi dengan n. Oke. Ini kenapa di sini bisa ada n lagi? Ya karena sigma di sini kan sebetulnya jumlahnya sama dengan n kan, sama dengan jumlah sample size-nya. Oke. Jadi kita bisa bilang bahwa variance x bar adalah sigma squared dibagi dengan n. Oke. Nah, this leads us to our theorem. Given a random sample size of n from a population with mean u and variance sigma squared,
the sample mean would have following mean and variance. Nah, jadi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan di sini, berdasarkan hitungan kita. Nah, ini juga kalau misalnya Anda bingung kenapa kok ini jawabannya akhirnya mu juga, karena tadi ya sigma yang ini kan ini n kan sebetulnya, jadi n dicoret sama n, maka jadinya tinggal mu saja. Jadi 1/n dikali sigma mu ya sama dengan mu. Sedangkan yang ada di sini karena ini n kuadrat, yang ini n, berarti ini kuadratnya dicoret, maka kita punya sigma square dibagi dengan n. Oke. Nah, jadi berdasarkan formula tersebut kita bisa simpulkan bahwa the sample mean and the variance of a random sample will be, jadi expected value dari x bar sama dengan mu, dan variance dari x bar sama dengan sigma square dibagi dengan n. Oke. Since sample mean is essentially random variable too, it has its own variability. Thus it also has its own standard deviation. Nah, jadi tadi kalau kita punya variance berarti kita juga akan punya standar deviasi. Oke. Nah, we call the standard deviation of the sampling distribution of the mean as standard error. Nah, kalau kita mencari standar deviasi dari sampling distribution, nah itu kita menyebutnya sebagai standard error. Jadi kalau Anda punya sampel lalu Anda ambil standar deviasinya, yaitu namanya standar deviasi, ya kan? Tapi kalau Anda punya sampling distribution itu, maka nanti standar deviasi dari sampling distribution itu disebut sebagai standar error. Oke. Nah, jadi standard error ini denotasinya adalah ini ya, sigma x bar. Nah, sigma x bar itu cara menghitungnya sama ya. Jadi cari aja akar dari variansnya x. Nah, berarti di sini kita punya sigma dibagi dengan akar n. Nah, jadi dia adalah akarnya sigma square dibagi dengan n. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya sedikit ilustrasi ya. Nah, jadi di sini kita punya sebuah histogram di mana sumbu x-nya adalah x means dan sumbu y-nya adalah frekuensi. Anda sudah belajar tentang histogram di statistika 1. Jadi ini hanya ilustrasi yang sama sebetulnya dengan yang ada di sini. Dia mengatakan given random sample size of n, the sampling distribution of sample means would have the following mean and variance. Jadi sama kayak tadi, expected value dari x bar sama dengan mu, variance dari x bar sama dengan sigma squared dibagi dengan n. Oke. Ini ilustrasinya aja, ilustrasi dari sampling distribution. Nah, jadi Anda melihat bahwa dia mengikuti ini ya, mirip sama distribusi normal. Ya, nanti kita akan bahas itu di central limit theorem. Oke. Nah, ini ini juga ilustrasi aja. Nah, kita sekarang masuk ke central limit theorem. Nah, suppose that we have a population that has mean mu and standard deviation sigma. Sekarang kita punya mean mu dengan standar deviasinya sigma. Remember that we can standardize any point x in terms of its deviation from the mean at z time standard deviation. Nah, jadi kalau Anda ingat dulu di statistika 1 ya, Anda sudah belajar z-test, t-test, f-test dan segala macam. Nah, kalau Anda ingat sebelum kita belajar one sample hypothesis, kita kan belajar confidence interval, ya kan? Baru kita masuk ke one sample hypothesis di mana Anda belajar untuk mengkonversi X ke dalam standar Z, atau Anda mengkonversi nilai X ke Z-score. Nah, sebetulnya Z-score itu apa sih? Nah, Z atau Z-score itu sebetulnya dia adalah nilai yang melihat poin X Anda itu dia jaraknya dari nilai rata-rata itu berapa standar deviasi. Nah, itu sebetulnya the idea of Z-score. Oke. Nah, jadi Anda sudah belajar itu di statistik 1, kita cuma review aja. Jadi Z-score itu dihitung dengan cara X dikurangi mu
dibagi dengan sigma. Oke. Nah, oke. Nah, sebentar ya. Nah, berikutnya z-score for a sample mean as random variable would follow. Nah, ini kalau Anda mau mencari z-score di mana sampel mean-nya adalah random variable, ya of course ya, sampel mean itu adalah random variable, maka z dicari dengan cara, nah ini Anda lebih familiar dengan formula ini ya. Z itu cara mencarinya adalah x bar dikurangi mu dibagi dengan sigma x bar, oke, atau x bar dikurangi mu dibagi dengan sigma dibagi akar dari n, oke. Ini yang pasti Anda lebih familiar. Oke. Nah, jadi ini recall ya, tadi waktu kita bahas di slide sebelumnya kan sigma dari sampling distribution itu tadi sama dengan sigma dibagi dengan akar n, ya kan? Nah, maka dia jadi ini. Jadi sigma dibagi dengan akar n. Nah, itu sebetulnya asalnya dari sini, oke? Nah, central limit theorem. Nah, jadi ini adalah central limit theorem. Jadi dia punya formula di mana limit n mendekati infinite, probability zx bar lebih kecil sama dengan z sama dengan 1/2 kali akar dari 2 kali pi dengan e dikali minus t pangkat 2 dibagi 2 dt. Nah, ini kalau Anda penasaran dengan formula ini, Anda boleh mencari tahu sendiri ya, entah di buku atau di video, tapi yang pasti yang saya ingin Anda pahami itu adalah intuisinya. Jadi intuisinya di sini dikatakan bahwa central limit theorem states that sampling distribution of sample mean will always approximately follow normal distribution as the sample size go large. Oke. Jadi di sini idenya adalah sampling distribution dari sample mean itu akan selalu mengikuti distribusi normal ketika sampelnya itu semakin besar. Nah, jadi semakin banyak sampel yang bisa Anda kumpulkan, itu nanti sampling distributionnya itu akan mengikuti distribusi normal. Nah, jadi seperti histogram yang tadi kita punya di sini. Nah, ini kalau Anda tambah sampelnya ya, Anda tambah sehingga sampel size-nya menjadi besar, nanti lama-kelamaan dia akan mengikuti distribusi normal. Oke. Semakin banyak berarti nanti lebih smooth lagi distribusinya. Oke, jadi kalau misalnya sampelnya semakin banyak, katakanlah jadi yang warna hijau ini ya, itu nanti jadi seperti ini dan seterusnya. Jadi itu adalah ide dari central limit theorem. Nah, itulah kenapa biasanya sampel size yang besar itu memang lebih favorable, lebih disukai daripada sampel size yang kecil. Karena apa? Karena kalau sampel size yang besar, maka kita bisa menggunakan metode statistik yang mengikuti distribusi normal. Itu selain cenderung lebih mudah dilakukan, itu kemungkinan miskalkulasi dan juga kemungkinan kesalahan estimasi itu lebih kecil. Kalau sampel Anda tidak besar ya, sampelnya kecil, itu agak sulit, bukan agak sulit ya, tapi mungkin kurang tepat untuk menggunakan metode statistik yang mengikuti distribusi normal. Mungkin Anda harus pakai distribusi statistik yang lain, misalnya gamma, Poisson, atau apapun lah itu. Nah, makanya biasanya sampel size yang besar itu memang lebih favorable daripada sampel size yang kecil karena adanya central limit theorem ini. Oke. Nah, ini ada contoh. Suppose that a population of students has an average of 20 textbook during their whole study, normally distributed with sigma equals to 5. We randomly sampled 16 students. What is the probability that the mean from this sample will be within 3 books? Nah, kita diminta untuk mencari jadi kita punya mu, nah ini adalah mu ya, jadi kita punya mu 20, lalu sigma sama dengan 5 dan juga n nya adalah 6. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mencari probabilitas bahwa sampel mean dari jumlah buku ini ya, itu adalah within 3 books atau sekitar 3 buku.
Nah, maka kita tahu bahwa standar Z-score untuk random variable adalah menggunakan formula yang ini. Jadi Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, for Z-score of sample means, we swap X for X bar. Nah, jadi kalau kita cari Z-score yang untuk sample means, kita tinggal ganti X-nya menjadi X bar. Nah, maka di sini kita punya sigmanya juga diganti sigma X bar. Di mana tadi ya, sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N. Maka sekarang kita punya formula Z X bar sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma dibagi akar dari N. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mencari probability Z-nya itu Zn-nya itu berada di antara Z-3 dan Z plus 3. Oke. We know the standard Z-score for Z-score for random variable. Nah, maka kita masukkan formula yang ini ke dalam sini. Jadi kita cari probabilitas Zn ya, di mana Zn-nya ini di antara Z-3 dan Z plus 3. Nah, maka kita masukkan untuk yang Z-3 itu yang di sini, untuk yang Z plus 3 itu di sini. Rumusnya sama-sama ini ya, X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N. Nah, maka kita punya negatif 3 dibagi 5 per akar 16, dan jadi ini 3 dibagi negatif 3 dibagi dengan 5 per 16, dan juga 3 dibagi 5 per 16. Oke. Nah, maka di sini kita ketemu bahwa Zn itu berada di antara negatif 2400 dan 2400. Nah, ini kalau Anda I misspoke, ini bukan 2400 ya, ini 2,4 bukan 2400. Sebentar, supaya tidak bingung, ini saya hapus aja nolnya ya. Jadi Z berada di antara negatif 2,4 dan 2,4. Nah, ini kalau Anda lihat di Z table, jadi Anda sudah tahu ya cara membaca Z table. Nah, Anda lihat berapa nilai probabilitas di mana Z sama dengan negatif 2,4 dan Z sama dengan 2,4. Nah, maka Anda akan ketemu bahwa probabilitasnya adalah 0,4918 dan juga 0,4918. Nah, Anda jumlahkan keduanya. Jadi ini saya tulis ya, ini refer to Z table, Nah, nanti Anda akan ketemu hasilnya adalah 0,9836. Nah, jadi probabilitas dari Z berada di antara Z-3 dan Z plus 3 itu adalah 0,9836. Oke. Nah, ini 0,9836. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kan ya? Iya, contoh yang kedua. Jadi suppose that population data of bike dealer across Indonesia shows on average that they sell 8 bikes with 1.5 standard deviation. If we sample randomly 25 dealers, what is the probability that the sample average would exceed 8.5? Oke. Nah, mari kita identifikasi dulu ya. Jadi kita punya mu di sini sama dengan 8, lalu kita punya sigma di sini 1,5. Kita punya N sama dengan 2,5. Nah, di sini untuk X bar-nya itu kita mencari X bar lebih dari 8,5. Oke. Nah, maka ini ya sudah tertulis di sini rupanya. Kita disuruh mencari probabilitas X bar lebih dari 8,5. Nah, kita bisa gunakan formula Z yang tadi, formula Z yang tadi, X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi dengan akar N. Maka 8,5 dikurangi 8 dibagi 1,5 dibagi akar dari 25.
Nah, Anda akan ketemu bahwa Z-nya adalah 1,66. Nah, di sini kita mau mencari, nah jadi ini ya, di 1,66 ini sebetulnya kita telah melakukan konversi dari X ke Z. Itu sebetulnya di sini. Jadi kita bisa katakan bahwa probabilitas X bar lebih dari 8,5 itu sama dengan probabilitas Z X bar lebih dari 1,66. Nah, jadi ekuivalen dari 1,66 ini itu ya si 8,5-nya ini, oke? Now we know that Z follow normal distribution, so all we need to do this is to look at the normal table. Jadi Z table atau normal table itu sama ya. Jadi biar saya tulis normal table, itu yang dimaksud adalah Z table. We observe that, nah jadi karena kita mencari yang Z-nya lebih dari 1,66 itu, maka kita mencarinya tinggal 1 dikurangi probability Z sama dengan 1,66. Oke, kita udah belajar ini kan ya sebelumnya. Jadi probabilitasnya sama dengan 1 dikurangi 0,9566. Nah, ini adalah probabilitas dari Nah, ini sama dengan 1 dikurangi probabilitas Z sama dengan 1,66. Oke. Jadi sebentar, saya hapus deh supaya Anda nggak bingung. Saya tuliskan kembali. Jadi saya tulis di atas aja ya biar Anda nggak bingung. Saya tulis di sini aja. Jadi probabilitas Z X bar lebih dari 1,66 itu sama dengan 1 dikurangi probabilitas Z bar sama dengan 1,66. Oke. Nah, probabilitas Z bar sama dengan 1,66 itu yang ini. Oke. Ini saya ini kan, nah sama dengan 1 dikurangi 0,9515. Nah, ini silahkan lihat di normal table. Nah, kita ketemu jawabannya adalah 0,0485. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas of the sample to have sales exceeding 8.5 bikes a day is 4.85%. Oke. Nah, berikutnya kita punya contoh lagi. Suppose that population data of bike dealers across Indonesia show that average sale of 8 bikes within 1.2 standard deviation with sample randomly 25 dealers. What is the probability that sample average would be between 7.8 to 8.4? Nah, jadi kita di sini diminta untuk mencari, kita taruh informasi dulu ya. Jadi kita punya mu sama dengan 8, kita punya sigma 1,2, kita punya n 25. Nah, kita diminta untuk mencari ini probabilitas X di antara 7,8, X bar di antara 7,8 dan 8,4. Nah, jadi di sini Anda tinggal langsung cari di mana Z-nya 7,8, Z 7,8 dan Z 8,4. Pakai rumus yang tadi, maka kita ketemulah minus 0,66 dan 1,334. Nah, berikutnya Anda tinggal mencari probabilitas Z berada di antara minus 0,066 dan 1,334. Nah, maka dengan melihat si tabel, Anda akan ketemu Z minus 1,66 itu probabilitasnya 0,9082 dan Z sama dengan 1,334 probabilitasnya 0,25463. Nah, tinggal dikurangin ketemulah 0,65361. Jadi di sini ada probabilitas 65,3% bahwa sampel minnya itu berada di antara 7,8 dan 8,4. Oke. Nah, yang berikutnya, slide yang ini, ini ditempatkannya kebalik. Ini harusnya yang tentang yang buku tadi ya.
Jadi kembali ke soal yang buku tadi, yang ini. Jadi soal yang ini pembahasannya ada di sini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita mau mencari Z, nah itu berarti kita akan mengkonversi intervalnya dari yang tadi intervalnya itu berdasarkan X, berdasarkan standar deviasinya X. Nah, itu kita convert dulu intervalnya menjadi Z-score. Nah, jadi tadi waktu kita menghitung Z-score ya, within minus 3 buku sama plus 3 buku yang ada di sini. Ini kan within 3 books, itu artinya minus 3 sama plus 3 buku. Nah, ini kalau Anda konversi, kita ketemulah Z minus 3 buku itu sama dengan minus 2,4, ya kan? Jadi di sini Z minus 3 buku itu adalah minus 2,4. Dan plus 3 buku itu sama dengan 2,4. Oke, nah maka kita konversilah itu menjadi 2,4 dan minus 2,4. Ini artinya adalah plus 3 books. Yang ini artinya adalah minus 3 books. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari kan, mencari probabilitas yang ada di sini. Ini artinya sampel min-nya berada di antara minus 3 buku dan plus 3 buku. Nah, maka daerah yang sebelah sini doang, ini nilainya adalah 0,4918. Daerah yang di sebelah sini ini juga 0,4918. Nah, tinggal dijumlahkan aja, ketemulah ini. Oke. Nah, ini ya. We want to know the probability that the sample mean will be within 3 books of 20 books. Maka area interest kita itu yang ini. The shaded blue area is the area of interest which belongs inside this interval. Oke. Berikutnya kita masuk ke ini contoh yang terakhir ya. Ini adalah special case di mana kita punya finite population. Oke. Nah, tadi kita punya formula di mana expected value X bar sama dengan mu dan variance dari X bar sama dengan sigma squared dibagi dengan N. Oke. Condition holds assuming that population is infinite. Nah, jadi keadaan di mana expected value dari X bar sama dengan mu dan variance-nya sama dengan sigma squared N, ini asumsinya adalah populasinya infinite. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita punya populasi yang finite? Nah, mari kita lihat. Jadi the theorem mengatakan kalau misalnya kita punya finite population dengan sample size-nya n, nah maka population size-nya itu n. Nah, ini population size ya, sample size itu n kecil. Ini population size, sedangkan yang n kecil ini adalah sample size. Oke. Sample size. Nah, maka di sini formula yang kita pakai adalah ini. Untuk expected value X bar sama. Jadi expected value X bar sama-sama mu, tapi variance X barnya agak beda. Sekarang variance X barnya itu adalah sigma squared dibagi N dikali N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Atau population size dikurangi sample size dibagi population size dikurangi 1. Oke. Nah, N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dibagi N besar dikurangi 1, ini kita sebut sebagai finite population correction factor. Oke. Jadi kalau ada soal dan dia memberikan keterangan bahwa populationnya itu finite, Anda jangan lupa untuk mencantumkan finite population correction factor. Oke, kalau enggak nanti jawaban Anda bisa keliru. Nah, jadi ini ada contohnya. Suppose that batch of 500 student has an average height of 161 centimeters with standard deviation of 8 centimeters. What is the variance of sample mean of 50 randomly selected student? Oke. Nah, jadi kalau di statistik itu yang paling penting itu bukan menghafal rumus, tapi mengetahui maksud dari soal dan mengetahui formula mana yang harus Anda pakai. Nah, jadi Anda perhatikan ya, di sini kita punya 500 student, ini adalah N besar. Nah, jadi begitu di sampel Anda bisa menemukan N besar,
atau population size, nah itu Anda akan menggunakan ini, finite population correction factor. Oke, tapi kalau Anda nggak mengetahui n besarnya nggak ada di soal, nah itu Anda tidak perlu pakai finite population correction factor. Oke, jadi di sini angka jumlah 500 ini adalah n besar, lalu 161 cm adalah mu, yang 8 cm ini sigma. Nah di sini kita punya sample size atau n kecil. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari variance kan di sini. Nah, maka gunakan rumus yang ini. Jangan lupa tambahkan ini finite population correction factor. Oke. Nah, maka seperti biasa ya. Variance x bar sama dengan sigma square dibagi dengan n, ya kan? Sigma square dibagi dengan n kecil dikalikan n besar dikurangi n kecil dibagi n besar dikurangi 1. Nah, maka Anda akan ketemu hasilnya adalah 1,1543. Oke, nah maka the mean value have a variance of 1.15043. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang sampel size-nya saya naikkan menjadi 499 student, nah maka tinggal Anda ganti saja ya n kecilnya menjadi 499. Nanti ketemu hasilnya adalah kecil banget ya, 0,25703 dikurangi 3. Oke. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa so the variance sample gets smaller and smaller as sample size increase. Jadi variance sample mean itu akan semakin kecil kalau misalnya sample size-nya semakin besar. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah it means that we get close to the true population mean. Nah, jadi remember the central limit theorem. Nah, yang dimaksud dengan variance atau variasi itu kan artinya adalah kita mulai dari standar deviasi dulu. Nah, jadi yang dimaksud dengan standar deviasi itu adalah jarak dari point estimate ke nilai rata-rata. Nah, maka variance itu adalah nilai pangkat 2 dari jarak point estimate ke rata-rata. Nah, jadi idealnya saya ulang sekali lagi. Jadi standar deviasi adalah jarak dari point estimate ke rata-rata populasi. Nah, jadi jarak dari point estimate di sampel ke mu, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya variance itu adalah nilai pangkat 2 dari jarak point estimasi ke rata-rata populasi. Nah, idealnya ya kita ingin estimasi sampel kita itu nilainya dekat dengan estimasi yang ada di populasi. Nah, maka idealnya kita itu mengharapkan varian sampel dan standar deviasi sampel itu nilainya kecil. Nah, di sini ternyata kalau misalnya sampel size kita itu semakin besar, varian sampelnya itu juga semakin kecil. Nah, ini tandanya apa? Tandanya adalah semakin besar sampel size kita, maka nilai estimasi dari sampel itu semakin dekat ke nilai estimasi populasi. Nah, itu adalah salah satu bukti atau ilustrasi dari central limit theorem. Oke. Nah, itu saja materi di kesempatan ini. Silahkan dipelajari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke.